Dari kejauhan anak itu menghampiri ustazah. Dengan sopannya bilang, "Assalamualaikum ustazah. Apa kabar ustazah?" Dan ustazah baru ingat, ternyata anak itu yang selalu mengumpul ustazah ketika di TK dahulu. Luar biasa. Dan anak yang selama TK itu tidak bermasalah, ketika di luaran ketemu ustazah menegur pun tidak. Jadi seperti itu. Selanjutnya sambutan dari Dewan Pembina Yayasan Antaduk yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Dedianto LCMA. Kepada Kiai Haji Dedianto LCMA kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi ja'ala farhatana fi dinina wa ja'ala sa'adatana fi sunnati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma nusalli wa nusallim ala habibina wa nabiyyina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang menanamkan kegembiraan di dalam hati kita, di dalam hati kita gembira dengan melaksanakan ajaran agama. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang membuat kita bahagia dengan mengikuti sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasanya bahwa para ibu sekalian, hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah, rasa letih, rasa payah, pedih, sakit terobati dengan apa yang kita saksikan pada hari ini. Kita gembira melihat anak-anak kita, kita bangga dengan anak-anak kita. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beserta salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, warganya, sahabatnya, dan kita semua para pengikutnya. Nabi mengajarkan jalan yang lurus, jalan yang paling mudah, jalan sukses, jalan kemenangan. Pernah satu ketika Rasulullah dengan para sahabat berkumpul, kemudian Rasulullah membuat satu garis. Setelah Rasulullah menggaris satu garis, kemudian Rasulullah membuat garis-garis lain. Kata Rasulullah, garis lurus ini adalah jalan Allah. Siapa yang menempuhnya selamat di dunia, selamat di akhirat. Siapa yang memilih garis-garis yang lain, maka dia akan tersesat, menderita di dunia dan di akhirat. Itu yang diajarkan kasih kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati, yang saya muliakan, Ketua Yayasan Antaduk dengan seluruh jajarannya, kepala sekolah, SD, TK, pesantren, dan seluruh jajarannya. Walaupun tidak disebutkan namanya satu persatu, jasanya insya Allah
dikenal sepanjang zaman. Yang saya muliakan, yang saya hormati, seluruh keluarga besar Lantabun, terutama para wali santri yang telah memberikan dukungan penuh terhadap Yayasan Lantabun dengan seluruh institusinya. Begitu juga yang saya kasihi, yang saya sayangi, anak-anak kita semua, baik yang TK maupun yang SD. Kalian adalah yang terbaik. Selama kalian mau mengikuti Allah, mau mengikuti Rasul, maka di muka bumi ini manusia syukur itu akan terwujud di alam nyata di dalam diri kalian. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Sebelum kita lanjutkan, karena tadi Pak Imam mengingatkan kita dengan almarhum Pak Saleh, dan kebetulan saya ini tidak mendapat kabar bahwa anak cucu zuriat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Sayyid Ismail Imam Masjid Agung, ternyata telah berpulang ke rahmat Allah. Itu beliau Pak Saleh Akbar, juga Sayyid Ismail dan seluruh guru-guru kita, orang-orang saleh, alim ulama yang telah mendahului kita, mari kita hadiahkan kepada mereka Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga Allah melapangkan kubur mereka, mengampunkan seluruh dosa-dosa mereka, dan menerima seluruh amal mereka, dan mereka ditempatkan di perkampungan Allah. Dan semoga kita, jika kita menyusul mereka, kita pun menyusul mereka sebagai orang-orang yang beriman, sebagai orang-orang yang bertakwa, sebagai orang-orang yang muhsinin. Allahumma amin, amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Sebelum saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada guru, ustaz-ustazah, saya mengucapkan ribuan terima kasih, bahkan terima kasih yang tidak terhingga kepada seluruh wali murid. Karena dalam perjalanan beberapa tahun ini, dukungan penuh dari seluruh wali murid begitu luar biasa. Kita menghadapi gelombang demi gelombang, ujian demi ujian, bukan hanya di Pagaralan, bahkan di seluruh Indonesia. Saya tidak bisa mengucapkan rasa terima kasih. Saya mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga, karena di dalam setiap yayasan, SD, TK, pondok mengambil kebijakan, para wali murid, wali santri mendukung sepenuhnya. Ini merupakan poin yang sangat penting di dalam kita berjuang memberikan kontribusi untuk bangsa dan negara. Dulu masih ingat bahwa Bapak Ibu sekalian, suatu musim COVID, ternyata anak-anak kita tidak boleh sekolah. Pasar berbuka, buka permainan boleh. Hati kecil kita memberontak bahwa tidak bisa begitu. Kita sambut dengan tepuk tangan, silakan. Selamat menyaksikan. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Drama ini diperankan oleh Ananda Zahira, Ananda Naila, dan Ananda Perdi dari kelas 5 SDIT Lantabur, Kota Pagar Alam. Judul dari drama ini adalah Gadgetmu Bukan Duniamu. Di suatu rumah tinggallah seorang ibu dan kedua anaknya. Anak pertama bernama Perdi dan anak kedua bernama Naila. Perdi dan Naila sama-sama sudah menginjak kelas 6 SD. Namun sifat mereka sangat bertolak belakang. Yang mana Perdi adalah anak yang sangat suka membaca. Pembawaannya tenang dan sangat patuh kepada orang tua. Sedangkan Naila adalah anak yang suka sekali bermain HP. Hal ini membuatnya agak susah mengontrol emosi dan lalai menjalankan ibadah. Naila, sini sebentar nak, bantu ibu. Astagfirullah Nay, harus berapa kali ibu manggil kamu nak? Hah? Apa? Ibu manggil Nay? Nay badan kamu. Barusan ibu manggil kamu sambil berdiri di samping kamu. Kamu tanya kamu aja kalau nggak percaya. Tahu nih Nay, dari tadi ibu manggil kamu, kamunya malah diam aja. Kakak sengaja gak negur kamu. Kayaknya kamu udah kebanyakan main HP deh Nay. Makanya kamu gak peka dengan lingkungan sekitar. Udah, sekarang taruh HP kamu, bantuin ibu nyiapin makan siang. Nanti aja ya Bu, bentar lagi aja. Nanti bentar lagi selesai kok. Naik sekarang, atau HP kamu ibu. Ibu kenapa sih gak bisa lihat anaknya tes sedikit? Tuh, sesekali suruh kakak aja yang nolongin ibu, jangan aku terus. Naik, kamu dari tadi kerjaan yang bantuin ya kakak kamu. Iya ya Bu, pusing nih lah dengar ibu marah-marah terus. Nay, kamu yang sopan ya sama ibu. Bukan ibu yang sering marah-marah ke kamu, tapi kamu yang sering marah-marah gak jelas ke ibu. Udah sekarang ambil makanan yang ada di dapur ke meja makan. Iya ya Bu. Nay, kalau lagi makan, bisa nggak fokus dulu ke makanannya? Nanti main HP-nya. Apa sih Kak? Bawel banget sih. Bener kata kakak kamu Nay. Kalau makan fokus ke makanan dulu. Nanti kesel Bu. Duh Bu, tolong minum Bu.
Tuh kan aku bilang apa? Ya Bu, aku sudah selesai. Nay, kalau sudah selesai, taruh belakang dong piringnya. Tahu nih, HP terus. Iya iya Bu. Banget sih. Apa? Bu, aku izin ke kamar ya Bu. Assalamualaikum. Ya Ustazah, ada yang bisa saya bantu? Waalaikumsalam. Ya Bunda, Afwan mengganggu waktunya. Kemarin Ustazah rencananya mau silaturahmi ke rumah Ananda Naila, tapi tertunda terus Bunda karena lagi musim hujan. Ini Bunda, Ustazah mau menyampaikan beberapa hal tentang Ananda Naila. Beberapa bulan lalu sudah Ustazah sampaikan kalau Naila ini nilainya banyak yang menurun Bunda. Kami takutnya kalau seperti ini terus nilai Ananda akan banyak di bawah KKM. Bisa-bisa Ananda tidak lulus Bunda. Lalu di kelas Ustazah lihat Ananda juga sering bertengkar dengan temannya. Emosi Ananda seperti tidak terkontrol Bun. Itu kenapa kira-kira ya Bun? Apakah karena lingkungan ataukah ada hal yang lain? Kami juga mohon maaf ya Zah, semenjak Naila kami fasilitasi HP, Naila menjadi malas belajar. Emosinya juga mudah tersulut. Kami juga hampir setiap hari menegur dan menasihati Naila, tapi Naila tetap saja seperti itu. Kami juga bingung Zah. Oh, jadi masalahnya HP ya Bunda. Kalau saran Ustazah Bunda, lebih baik HP-nya disimpan saja untuk beberapa waktu. Dengan begitu, besar harapan kita Naila bisa berubah. Kami sudah beberapa kali mencoba menyembunyikan HP Naila, tetapi Naila tetap saja bisa menemukan HP-nya kembali. Tapi akan kami usahakan lagi ya Zah. Terima kasih. Baik Bunda, sama-sama. Kami tutup dulu ya Bun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Naila, barusan wali kelas kamu telepon. Katanya nilai kamu semakin hari semakin menurun. Kalau seperti ini terus, bisa-bisa kamu gak lulus. Iya Bu, di sekolahan juga kakak sering melihat Naila tuh di buku di depan kelas. Lalu wali kelas Naila sering memberitahu kakak untuk membimbing Naila belajar di rumah. Ibu tenang aja, aku pasti lulus kok. Setelah pusat ini, aku belajar. Kak Ferdi gak usah ngadi-ngadi, mana pernah aku dihukum di kelas. Buat apa aku bohong? Aku serius kok Bu. Nggak ada. Nggak ada yang namanya pusat. Sini HP kamu ibu sita untuk sementara waktu. Mulai hari ini kamu harus belajar. Ferdi, ajak Naila belajar. Ya Bu, nah yang ambil buku kamu, ayo kita belajar. Bu, ibu, jangan Bu, aku mohon. Aku janji bakal belajar dengan serius. Nggak ada. Mulai hari ini HP kamu ibu sita. Bu, jangan dong Bu, ibu jahat. Ibu gak sayang sama aku. Aku benci ibu. Justru karena ibu sayang, ibu ngelakuin ini. Kalau HP itu gak kasihkan ke aku gak mau belajar. Nay, tunggu Nay. Semenjak hari di mana HP Naila disita, Naila menjadi anak yang tantrum dan sering sekali marah. Namun hal itu tidak berlangsung lama karena setelah terbebas dari ketergantungan gadgetnya, Naila berubah menjadi anak yang lebih tenang dan anak yang lebih fokus terhadap apa yang dikerjakannya. Bu, aku mau minta maaf ke ibu. Aku sadar ternyata aku selama ini salah. Aku udah ketergantungan sama HP dan dampaknya buruk buat aku. Aku nyesel Bu. Aku benar-benar minta maaf ke ibu. Alhamdulillah kalau kamu sudah menyadari kesalahan kamu.
Kakak gak juga pernah lihat Laila dihukum di depan kelas lagi tuh. Semangat Nay. Pokoknya tahun ini kita sama-sama lulus dengan nilai memuaskan agar ibu bahagia. Masya Allah, ibu bangga sekali punya anak yang soleh dan soleha seperti kalian. Ibu sayang kalian. Kami juga sayang ibu. Baik, mohon izin Bapak-Bapak, Ibu-ibu, wali murid kelas 6. Sebelum saya menyampaikan kata sambutan ini, kami terlebih dahulu mohon izin. Seandainya nanti apa yang kami sampaikan sama tujuannya dari hati Bapak Ibu Ibu sekalian, itu datangnya dari Allah. Dan apabila nanti ada kesalahan, kekeliruan dan kekurangan, itu datang dari Yang Maha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kami ulang Bapak Ibu? Kayaknya kurang semangat nih. Anaknya semangat. Masa Bapak Ibu kurang semangat? Kami ulang lagi ya Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih. Dan Bapak Ibunya Senin kembali 25 kan Ustaz. Jadi energinya agak berkurang. Terima kasih. Yang kami hormati Pembina Lantabur Kota Mataram, dalam hal ini hadir di tengah-tengah kita, dan sekaligus saya sudah kenal lama dengan beliau, Bapak Ustadz Haji Dedianto SIMA. Yang kami hormati Yayasan Lantabur Kota Mataram, yang kami hormati pengurus Yayasan Lantabur Kota Mataram, Kepala Sekolah MA, MTS, SD dan TK Lantabur Kota Mataram. Yang kami hormati Ustadz dan Ustazah Dewan Guru Lantabur Kota Mataram, wali murid SD dan TK Lantabur Kota Mataram, serta anak-anak SD dan TK Lantabur Kota Mataram yang kami cintai dan kami sayang. Pertama, mari kita mengucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana di pagi hari yang cerah ini kita masih diberi oleh Allah beberapa nikmat, di antara nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, sehingga kita masih dapat menghadiri acara haflah takrim al-Hirjin SD dan TK Lantabur Kota Mataram. Salawat beri salam marilah disampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarga, para sahabat, dan insya Allah kita yang hadir pada hari ini akan menjadi pintu sunnah beliau hingga ayat kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin kami hormati, suatu kehormatan bagi kami Ustaz, dan terima kasih karena hari ini kami bisa berdiri di hadapan Bapak Ibu sekalian untuk menyampaikan sambutan sebagai wakil dari Bapak Ibu wali murid kelas 6 SD Lantabur Kota Mataram. Kami selaku wali murid mengucapkan terima kasih kepada Ustadz dan Ustazah SD Lantabur yang telah membimbing, mendidik, mengarahkan anak-anak kami dengan sabar dan ikhlas, sehingga anak-anak kami jadi anak-anak yang soleh dan soleha, berakhlak mulia, cerdas, berilmu, dan berprestasi dalam berbagai bidang. Bapak Ibu yang kami hormati, kami sangat bangga dan terharu atas usaha dan kerja keras dari para ustadz dan ustazah dalam mendidik anak-anak
sehingga anak-anak kami menjadi lebih baik dari sebelumnya. Hari ini anak-anak kami tampak begitu bahagia bercampur sedih. Selama 6 tahun anak-anak kami telah dididik dan dibimbing oleh ustaz dan ustazah dengan penuh kasih sayang. Kami masih ingat 6 tahun yang lalu saat kami menitipkan anak-anak kami kepada ustaz dan ustazah untuk dididik dan dibimbing supaya anak-anak kami menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, berakhlak mulia, cerdas, berilmu dan berprestasi di segala bidang. Hari ini kami datang kembali untuk mengucapkan terima kasih atas didikan dan bimbingan ustaz dan ustazah terhadap anak-anak kami. Sebagai orang tua, sekali lagi kami mengucapkan beribu-ribu terima kasih, dan kami mewakili rekan-rekan wali murid meminta maaf apabila selama 6 tahun anak kami mengenyam pendidikan di SD Lantabur ini ada tutur kata, perilaku yang kurang berkenan dan sering membuat jengkel para ustaz dan ustazah sekalian. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini kami juga berpesan kepada anak-anak kami bahwa kelulusan itu bukan akhir dari proses pendidikan. Ini adalah modal awal untuk menempuh pendidikan selanjutnya yang lebih tinggi, yaitu SMP maupun MTS, yang tentunya membutuhkan mental, keuletan, serta kesabaran yang lebih baik lagi. Kepada ustaz dan ustazah, kami mohon doa restunya, semoga anak-anak kami dipermudah dalam melanjutkan ke sekolah ke jenjang selanjutnya, sehingga apa yang dicita-citakan anak-anak kami bisa terwujud. Amin ya rabbal alamin. Kami juga berdoa semoga ustaz dan ustazah beserta keluarga besar selalu mendapatkan rahmat serta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membalas segala budi baik para ustaz dan ustazah dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, mengapa saya menggunakan teks saat menerangkan sambutan? Karena kalau tidak menggunakan teks mungkin akan panjang lebar. Karena saya tahu benar berdirinya Yayasan Lantabur bersama beliau, bersama Ustaz Teddy. Saya ingat suatu ketika pada saat itu kebetulan saya masih menjadi ajudan Bapak Kapolres almarhum Bapak Soleh, Kompes Soleh. Beliau memberikan bantuan berupa batu split kalau besar-besar. Jadi saya bersama driver berangkat sendiri Pak Lahat menggunakan dump truck mengambil batu split untuk mendirikan sekolah Lantabur. Alhamdulillah kita lihat bersama, luar biasa Pak, Masya Allah. Lantabur sudah berdiri megah, terutama SD, bahkan sekarang sudah ada pesantren, dan insya Allah mulai tahun ini alhamdulillah Yayasan Lantabur mengembangkan kembali SMP kita Lantabur yang berada di Kelurahan Aludon. Semoga niat baik kita bersama ini akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dipermudah dalam mengembangkan Yayasan Lantabur ini untuk menciptakan generasi-generasi yang hafal Al-Quran dan insya Allah yang berakhlak mulia. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum saya mengakhiri sambutan saya sedikit berpantun Ustaz. Kena hujan baju basah, baju hitam, karena kita tidak usah galau. Jika berpisah kita bersama untuk menggapai cita-cita. Orang dulu. Ada satu lagi Ustaz. Pak Totok di pos ronda terlihat tenang sambil minum kopi. Tidak ada perpisahan yang selamanya. Suatu saat pasti akan bertemu lagi. Terima kasih.
KRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga seluruh amal kita menjadi sempurna dan mendapat ganjaran yang baik. Bahkan Allah mengatakan, wa yaziduhum min fadli. Orang yang berjuang di jalan Allah tidak bisa diukur. Jadi kadang-kadang kita dimarahi, tadi ada cerita dipukuli, anaknya mukuli kita, kemudian tuanya marahi kita, biasa baik. Karena pahala yang disediakan oleh Allah begitu luar biasa, tak terhitung jumlahnya, tak terbayangkan banyak. Bahkan Bapak Ibu sekalian, perjalanan kita pada hari ini, kita melihat karunia Allah, dermawannya Allah. Kita melihat fadlullah, kurnia Allah. Tadi Pak Imam ingatkan saya kembali kepada sahabat saya, Bapak Soleh Akbar. Saya tidak pandai bergaul sama polisi, jadi sedikit bernostalgia ya Pak Imam. Mengapa bisa kenal dengan Pak Soleh Akbar itu? Kenal tidak segala tidak. Karena dulu Bapak Ibu sekalian, ini cerita dulu ya. Ini gara-gara Pak Imam bro. Dulu ketika kita baru bangun sekolah kita, yayasan kita masih kecil, kita mendapat ujian yang sangat berat. Sekolah kita, yayasan kita, Bapak Ibu sekalian dituduh sebagai yayasan teroris, sekolah teroris. Bayangkan itu. Yayasan kita kemana-mana itu, sampai ada seorang ustazah bilang ke saya sambil nangis, dia balik dari undangan Bapak Ibu sekalian. Dia cerita di undangan tadi dia malunya karena ada yang kasih sambutan itu bilang, so yayasan Lantabur ini yayasan teror. Gawat itu tuduhan itu. Sampai Intel datang ke sekolah, saya bilang jangan ke sekolah, di rumah baik. Di alun 2 itu ada aku di rumah. Kalau tangkap aku. Jangan ganggu di sekolah. Sekolah ini anak-anak mau belajar, guru-guru mau tenang. Tadi ketakutan kan? Ternyata ada yang laporkan sampai ke Mabes. Tak kenalnya yayasan ini Bapak Ibu sekalian. Disitulah kemudian kenal sama Pak Saleh. Dengan izin Allah Bapak Ibu sekalian, Allah lindungi kita. Ustaz-ustazah sekalian, Allah lindungi kita. Fitnah itu tidak kembali kepada kita, tetapi fitnah itu kembali kepada yang memberi fitnah. Bahkan kita merajut silaturahmi dengan Pak Saleh Akbar, dan beliau berulang kali menunjuk karomnya, dermawannya kepada kita. Bukannya drum bertruk-truk batu split dikirim kemari. Bahkan pernah jamaah kita dari Malaysia datang ke Palembang. Ketika itu beliau masih jadi Wakapolresta Palembang. Itu kita dijamu, disambut. Semoga Allah mengampunkan seluruh dosa-dosa beliau dan menerima seluruh amal-amal beliau, dan Allah redai dan Allah perkenankan beliau untuk memasuki surganya Allah. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, perjuangan Yayasan Lantabur bukan hanya sebatas TK, SD. Alhamdulillah hari ini kita mulai merintis SMP dan SMA. Dan jauh sebelumnya kita berusaha merintis sekolah tinggi, namun sampai saat ini takdirnya belum bisa tegak.
dan itu tetap kita akan rintis kembali. Yayasan Lam Tabur, Bapak Ibu sekalian, komitmen penuh di dalam memberi kontribusi untuk bangsa ini, negara ini, umat ini, terutama agama kita melalui jalur pendidikan. Dengan berjalan waktu, Bapak Ibu sekalian, kita memasuki perjuangan yang lain, bukan hanya di bidang pendidikan. Hari ini kita mulai merintis bidang ekonomi. Seluruh kekuatan ekonomi, peluang ekonomi yang ada di Yayasan Lam Tabur, kita ingin maksimalkan dapat mensejahterakan seluruh peserta kampung. Alhamdulillah, Bapak Ibu seperti di bawah itu ada dukan. Dukan itu bahasa Arab, toko. Dukan itu toko. Di bawah itu ada toko. Itu sahamnya adalah seluruh keluarga besar Lam Tabur, bukan hanya Yayasan Lam Tabur. Kalau ada saham Yayasan Lam Tabur, itu bukan untuk mengurus Yayasan Lam Tabur. Saham Yayasan Lam Tabur adalah untuk membantu mengembangkan, membesarkan Yayasan Lam Tabur ini supaya lebih maksimal di dalam berkontribusi di tengah-tengah masyarakat. Alhamdulillah sukses Bapak Ibu sekalian. Kemudian kita buka juga dukan di pondok. Dalam setahun Bapak Ibu sekalian, itu keuntungannya hampir mencecah 400%. Dalam setahun hampir mencecah 400%. Ditakdirkan oleh Allah, dukan kita, toko kita, warung kita anti resesi. Anti resesi. Tidak peduli dengan krisis ekonomi. Alhamdulillah ditakdirkan oleh Allah seperti itu. Nah, ini kita maksimalkan Bapak Ibu sekalian untuk sedikit banyak mensejahterakan pengurus yayasan, karena pengurus yayasan tidak bergaji. Ustaz-ustazah, guru-guru, karena guru-guru gajinya Bapak Ibu sekalian mungkin paling besar di Pagalaran, tetapi menurut standar yang saya rasakan belum layak. Kita mau menggajinya besar-besar tak mampu. Kita suruh, kita galakkan guru-guru kita berdagang, berbisnis. Siapa yang akan mendidik anak-anak kita? Oleh karena itu kita berikan kesempatan kepada seluruh guru, seluruh keluarga besar untuk berinvestasi di toko-toko kita, di proyek-proyek kita. Mereka tenang mengajar dan mereka bisa mendapat tambahan untuk kesejahteraan hidup. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Kedepannya, karena di sini investasi yang kita lakukan itu masih bersifat internal, karena kita terus belajar dan terus berusaha membuktikan. Bapak Wasiun SPD dan Ibu Melian Wulandari, orang tua dari Anuka Syakban, kami persilakan untuk naik ke panggung. Silakan Bapak Daya dan Bunda Raka Ugi untuk maju ke depan. Untuk pemberian sudah ada, kami minta kesediaannya kepada Ustazah Septa dan Ustazah Yani Siskaria. Kalau Ustazah kami persilakan. Yang TK dulu ya, bersama Ustazah Septa.
Siapa yang tak pakai ni? Itu apa, Bi? Oh, burger. Tahu kacau kan? Kita foto bersama dulu. Silakan Ustaz Yudis didokumentasikan. Lebih merapat, lebih mesra lagi, lebih mesra. Saya dan mulanya ya. Nah, Masya Allah. Ya, senyum. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Semoga Allah berkahi selalu keluarganya. Amin. Baik. Kita panggilkan Ustazah. Siapa? Bukan Ustazah ya. Ustazah Dewi Citra, sarjana pendidikan. Kepada Ustazah Dewi kami persilakan. Loyalitasan beliau telah membuat dia menjadi guru terbaik di tahun ini. Yang kedua, Ustazah siapa? Apakah Ustazah Lia? Ustazah Lili? Ustazah Yesi? Ya? Amin. Ustazah Degeng Winda Puja Komalasari, sarjana pendidikan. Ketua pelaksana dari TK ya, wakil ketua pelaksana Hamla hari ini. Silakan, kami persilakan Ustazah Dewi dan Ustazah Winda untuk menaiki panggung. Sekarang dari yang SD Ustazah. Yang SD ya. Silakan kepada Ustazah Zahra. Semoga yang tahun ini belum dapat baik-baik saja. Insya Allah. Baiklah, Ustazah umumkan guru terbaik untuk tahun ini. Yang pertama, ada yang tahu anak Ustazah? Siapa dari kelas 6? Ada? Apa dari kelas 1? Apa dari kelas 3? Silakan Ustazah Zahra umumkan ya. Yang pertama, barakallah kepada Ustazah Nuraini Harisati SPD. Ya, Masya Allah. Barakallahu bik Ustazah Aini. Selanjutnya Ustazah umumkan lagi guru terbaik untuk tahun ini. Yang kedua, jatuh kepada Ustazah Media Puspitasari SPD. Ada Ustazah Media. Oh, beliau sedang ada tugas pelatihan. Kami minta Ustazah yang lain untuk menggantikan beliau. Selanjutnya Ustazah Zahra, satu lagi ya kan? Ada satu lagi guru terbaik tahun ini. Siapakah dia? Ustazah Zahra? Baiklah, yang terakhir guru terbaik untuk tahun ini.
Tinggi ke bawah. Iya Pak ya. Cahaya. Saya bener lah. Ustazah Dewi, kepada seluruh anak-anak TK dan SD harap dipersiapkan karena sebentar lagi akan dilakukan prosesi pemasangan selempang dan pembagian piagam. Ya, selanjutnya yang kedua Ustazah Media, beliau sedang dikirim Kota Pagar Alam tahun pelajaran 2022-2023. TKA kelas Darul Muqamah Adifa Seza Raisa binti Muhammad Ihsan Mardiansyah dengan predikat paling kreatif. Itu nekat dulu. Aiza Akila binti Rizaman dengan predikat paling komunikatif. Alesya Almahira binti Dovian dengan predikat paling ramah. Alesya Sarah Mumtaza binti Raffi Prabowo dengan predikat suka membantu. Almira Husna binti Beben Handoko dengan hafalan dengan
dengan predikat paling ramah. Rehan Alzawijaya bin Witi Hanifi dengan predikat mudah bergaul. Jam. Awas orang lewat tidak bisa. Wih, Jam, orang mau lewat di situ. Mana bisa? Sakia Ufaira Haryansyah binti Sepi Haryansyah dengan predikat hafalan terbaik. Wih, ada orang mau lewat kan? Orang mau lewat tak bisa. Sakina Hanifah Ramadhani binti Andreas Pratama dengan predikat paling komunikatif. Siti Fatimah binti Dendi Evayansyah dengan predikat paling kreatif. Iya berantakan, mau pulang. Habis ya. Titania Novitasari binti Febriansyah dengan predikat suka bekerja sama. Wulandari Winarsi binti Suharyono dengan predikat suka berbagi. Zenia Asifa Meka binti Zulkarnain ZA dengan predikat paling santun. TKB 2 kelas Darussalam Abdul Rafiq Hafizullah bin Kaprawi dengan predikat paling disiplin. Abid Abdul Rayendra bin Herno Deprianto dengan predikat hafalan terbaik. Afifah Ramadhania binti Dahru dengan predikat paling sopan. Aisyah Nurdina Wijaya binti Darsal Andi Wijaya dengan predikat paling perhatian. Afisena Erfandisya bin Erfandi Juniansyah dengan predikat paling penyayang. Simpan. Sini, kita masuk. Azan Zuhri bin Ahya dengan predikat suka membantu. Bisa masuk, tak bisa buka. Aziza Azahra binti Agus Susanto dengan predikat paling rajin. Simpan itu, simpan. Diantara Wikan Rafasya Wardoyo bin Susanto Wardoyo dengan predikat paling semangat. Yang mau disimpan. Muhammad Adia Hamizah bin Rizky Saputra dengan predikat pandai berteman. Ya, enggak apa-apa mau disimpan dah. Muhammad Akhtar Afqali bin Nur Afan dengan predikat pandai memimpin. Nah, simpan dah, kasih dah. Mau pulang. Nafisa Alifah Rasira binti Yanuar Heransa dengan predikat paling ceria. Naira Alena Syafiri binti Bowo Marsi dengan predikat paling mandiri. Nah, mau pulang. Seza Astaira binti Carlos dengan predikat suka berbagi. Di dalam. Umar Al-Dafi bin Ade Kurniawan dengan predikat paling kreatif. Zalfa Khairunisa binti Hanna Permadi dengan predikat suka bekerja sama. TKB 3 kelas Jannatul Mawar Alia Zarira binti Teddy Makapo dengan predikat paling mandiri.
Henry Alamsyah dengan predikat suka berbagi. Hamid Adilko bin Rizalman dengan predikat paling kreatif. Mahira Zoya binti Heri dengan predikat suka membantu. Mariam Jaladara binti Heri Santoso dengan predikat paling ceria. Muhammad Arif bin Adam Usman dengan predikat paling komunikatif. Muhammad Faris Al-Ghazali bin Iqbal Yansyah dengan predikat paling ramah. Muhammad Hasan Zulmi bin Muhammad Aulia dengan predikat paling kreatif. Muhammad Raditya Al-Fariski bin Gunawan dengan predikat paling rapi. Ribda Kayyisa Az-Zahra binti Budiansyah dengan predikat paling santun. Sarwena Islameka binti Eka Anggra dengan hafalan terbaik. Umar Salim Abdillah bin Priyadi dengan predikat paling sabar. Ashifa Kwinsa Naura binti Antoni Muslimun dengan kategori semangat dan ceria. Hafiza Sari Maheswari binti Budi Prayitno dengan kategori sopan dan penolong. Azel Amahira Zafwa binti Azazi dengan kategori sabar dan sopan.
Muhammad David Maiza Osmo bin Doni Osmo dengan kategori semangat dan mandiri. Muhammad Zaki Abashiro bin Halifan Matsohan dengan kategori semangat dan rajin. Muhammad Nabil bin Barizon dengan kategori tekun, sopan, dan rajin. Muhammad Raka Sanjaya bin Erik Sanjaya dengan kategori rajin dan peduli teman. Muhammad Rasya Sumego bin Nurman Ismayadi dengan kategori bersahabat dan sopan. Muhammad Sani Darmawan bin Hendra Darmawan dengan kategori sopan dan ceria. Nathan Alfarizi bin Sekwanto dengan kategori bersahabat dan sopan. Rameza Riananda binti Sunanda dengan kategori baik dan bersahabat. Zalika Miftah Fauzia binti Suyono dengan kategori ceria dan suka memberi. Kelas 6B Rahman Kelas Aidil Akbar Arafa bin Misbah dengan kategori penyayang dan suka menolong. Sendal mana? Pakai bajunya. Pakai bajunya. Pakai hilang jalan. Ashifa Azharul Ikram binti Mulyono dengan kategori penyayang dan suka memberi. Ayesha Okanza Azalia binti Anwar Sanusi dengan kategori ramah dan suka menolong. Fadil Saputra bin Andi dengan kategori santun dan penyayang. Faras Ar-Rashid bin Didi dan Budi dengan kategori sopan dan disiplin. Hafiz Al-Farazi bin Mulyono dengan kategori ramah dan penyayang. Kaisa Siva binti Dedianto dengan kategori ramah dan perhatian. Kevin Ronaldo bin Henry Octavian dengan kategori penyayang dan suka menolong. Lubatul Laura binti Tommy Maswar dengan kategori tekun dan baik hati. Muhammad Afgan bin Yerhanuddin dengan kategori ramah dan suka memberi. Muhammad Wifa Atala Setiawan bin Iman Setiawan dengan kategori tekun dan suka memberi. Malika Adelia binti Riki Permana dengan kategori ramah dan penyayang. Maura Askar Kalisa binti Dius Wirwanto dengan kategori pemaaf dan penyayang. Muhammad Fatih Al-Farizi bin Firdaus Alamsyah dengan kategori sopan dan suka menolong. Muhammad Fatih Al-Farizi bin Eprianto dengan kategori sopan dan suka menolong. Muhammad Satria Tanfuzu bin Harun
Azza